Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suhartono sebagai fasilitator saya, yang saya hormati Bapak Hendra Saragih sebagai pengajar praktik, yang saya hormati Ibu Masdawati, Ibu Hajah Masdawati sebagai Kepala SMA Negeri 3 Senayan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan praktik wawancara terkait pengambilan keputusan. Adapun kegiatan yang saya lakukan ini untuk melengkapi tugas saya sebagai CGP calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten 3 Provinsi Kepulauan Riau. Baiklah, kita langsung aja. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik Bu ya, sebelumnya saya mohon maaf mungkin mengganggu waktu Ibu untuk kita berbual, berdiskusi terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pimpinan. Terima kasih juga atas waktunya. Baik Bu ya. Di sini mungkin Ibu sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah di sini tentunya yang berkaitan dengan pengambilan keputusan mungkin pernah dialami ataupun sering dialami oleh Ibu, sering dihadapi. Nah, tentunya tidak mudah untuk mengambil sebuah keputusan. Tentu ya, Ibu sudah mengalami baik itu kasus-kasus kecil maupun masalah-masalah yang besar yang terjadi. Nah, dalam kasus-kasus tersebut tentunya ada yang namanya dilema bagi kita dalam mengambil suatu keputusan. Nah, terkait dengan hal ini, pertanyaan saya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi ya kasus-kasus yang termasuk apakah itu dilema IPK ataupun rujukan moral? Terima kasih Pak Samsul. Di sini biasanya saya apapun permasalahan di sekolah, dilema yang harus saya pilih, tentu saya selalu mengambil keputusan yang baik dari yang terbaik. Harus dalam mengambil suatu keputusan kita harus mengambil keputusan yang tepat. Tentu saja kita mempertimbangkan hal-hal yang mendukung dari keputusan atau kebijakan kita tersebut. Oke, ya terima kasih Bu. Berarti setiap keputusan kita mengambil dari yang terbaik, itu baru kita putuskan, ya kan Bu ya? Nah baik, nah di samping itu bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah itu terhadap kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Di sini saya selalu menentukan mana dari kasus tersebut, apa permasalahannya dan kebijakan apa, keputusan apa yang harus saya ambil. Tentu saya harus memilih dari kasus tersebut apa keputusan yang saya ambil nanti akan berdampak baik terhadap yang lain. Kita tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan kepentingan tertentu, rujukan dari yang lain. Menurut saya keputusan yang saya ambil tentu saja harus ada berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang ada. Kita mengambil keputusan kita tidak boleh lari dari aturan yang ada. Walaupun ada dilema dari kita, tentu saja kita mengacu kepada aturan atau hukum yang berlaku. Iya. Berarti kita mengambil keputusan itu berarti sesuai dengan aturan ataupun peraturan yang berlaku. Iya. Ya, baik Bu ya. Nah, kemudian selama ini mungkin ketika Ibu mengambil keputusan, apakah langkah-langkah yang Ibu lakukan dalam mengambil keputusan itu sama seperti ini atau ada cara yang lain? Biasanya kalau saya ada permasalahan di sekolah dengan anak, dengan siswa dan lain sebagainya, biasanya saya cari dulu apa sih akar permasalahan dari masalah tersebut. Setelah ada akar permasalahannya, nanti
dengan kesiswaan kita, wali Ah, iya. kelas, guru BP, dan orang-orang yang mumpuni di bidangnya. Nah, misalnya saya baru setelah itu saya minta pendapat, kita diskusikan, setelah baru saya ambil kebijakan yang menurut saya itu yang terbaik. Yang terbaik. Jadi kita melibatkan semua warga sekolah, stakeholder yang di sekolah. Ya. Nah, kemudian kita diskusikan mana yang terbaik di antara yang sebenarnya yang baik tadi. Oke, nah itu sangat luar biasa sekali. Kemudian, nah selama ini kan hal apa saja yang mungkin selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika yang yang dapat Ibu selesaikan, yang paling efektif lah, yang paling efektif dari kasus-kasus dilema etika yang Ibu selesaikan. Kalau di sini saya selalu mengambil keputusan itu, memberikan suatu penilaian keputusan terhadap itu, saya selalu mempertimbangkan dari pendapat dari rekan-rekan guru, rekan-rekan dari wali kelasnya, guru, kesiswaan dan wakil kepala sekolah, semua yang ada, yang menurut saya pendapat mereka itu harus kita dengarkan. Karena tidak semua keputusan yang kita ambil itu belum tentu benar. Iya, betul. Maka kita harus mendapat masukan atau masukan dari kawan-kawan yang lain, sehingga langkah-langkah yang kita ambil nanti tepat dan benar. Ya, seperti itu, luar biasa pendapat dari Ibu Efsek. Ya, baik. Kemudian tentunya kita dalam mengambil suatu keputusan tentu ada hambatan ataupun tantangan Ibu dalam kita sebagai pemimpin dalam mengambil suatu keputusan. Nah, apa tantangan sebagai seorang pemimpin mengambil suatu keputusan? Tentu ada hambatan ataupun tantangan Ibu dalam kita sebagai pemimpin dalam mengambil suatu keputusan. Nah, apa tantangan sebagai seorang pemimpin ketika mengambil suatu keputusan? Kalau tantangan bagi saya, karena pandangan atau pendapat dari rekan-rekan majelis guru atau kawan ini semuanya itu perlu kita pertimbangkan. Iya. Kemudian tidak semua pendapat mereka itu usulan atau jalan keluar dari mereka itu semuanya benar. Iya, Pada intinya benar, cuma saya tidak semua rekan itu saya harus akomodir jalan keluarnya. Iya. Tentu saya sebagai kepala sekolah tetap mengambil dari mana yang prioritas dari usulan atau usulan dari kawan-kawan tersebut. Inilah yang langkah terbaik bagi saya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan sekolah saya. Iya, seperti itu ya. Iya, luar biasa. Nah, kemudian apakah Ibu memiliki sebuah katakanlah jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus atau masalah? Nah, kalau ada, bagaimana bentuk dan prosedur yang Ibu jalankan? Apakah langsung spontan, ada masalah langsung selesaikan ini juga, atau bagaimana, atau menunggu nanti? Kalau permasalahan itu Pak bisa kita selesaikan hari itu juga, harus kita hari itu juga. Iya. Tetapi ada kalanya kita harus dulu tengok kasusnya. Kita tidak harus saya yang menyelesaikan semua kasus di sekolah Iya, ini. betul. Tentu saja yang pertama itu guru mata pelajaran. Seandainya guru mata pelajarannya tidak bisa menyelesaikan masalah, tentu kita berhubungan ke jenjang berikutnya, wali kelasnya. Setelah wali kelas masih bisa belum ada keputusan, tentu kita ke guru BP, guru BK yang ada di sekolah. Setelah guru BK ini nampaknya belum selesai, makanya biasa kita libatkan kesiswaan. Nah, kalau kesiswaan dan mentok juga nggak ada, baru melibatkan saya. Tidak semua selesai itu dengan saya. Bisa saja di tingkat awal, tahap kedua, ketiga. Tapi kalau kasusnya sudah besar, harus saya berarti baru guru-guru nanti melapor ke saya. Hasil akhirnya seperti ini loh Bu, ya kami tadi sampai di wali kelas, sampai guru BK, oke saya bilang kalau memang keputusan itu yang bagus menurut saya. Jadi sejak keputusan, ya mungkin kalau memang itu diselesaikan secara cepat, ya cepat. Tapi kalau memang itu masanya lebih besar lagi, mungkin
kita berkolaborasi ya dengan mungkin ada bagian perjanjian, mungkin kita mengambil suatu keputusan bagaimana cara memutuskan suatu masalah tersebut. Iya. Oke, Ibu ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor yang mungkin selama ini membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang Ibu jalankan? Semua kasus-kasus yang ada kalau sudah sampai ke saya itu saya berkoordinasi pertama itu dengan kesiswaan, wakil kelas, setelah itu dengan guru BP, guru BK yang ada di sekolah, wali kelas, dan itu berjenjang seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Itu memang saya harus seperti itu, ya, tidak mengambil keputusan sendiri, tapi harus berkoordinasi, berkolaborasi dengan kawan-kawan yang lain. Jadi semua warga sekolah, stakeholder sekolah terlibat dalam hal ada permasalahan, bagaimana yang penting berkolaborasi supaya menemukan solusi untuk permasalahan tersebut. Oke, kemudian yang terakhir nih Bu ya, mungkin dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, nah pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Nah, sebagai pimpinan ini saya harus bijaksana dan benar bertindak. Maka di sini keputusan yang saya ambil harus sesuai dengan etika yang ada. Kemudian dan tentunya selalu kita bermusyawarah, berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain. Oke, jadi setidaknya kita berkolaborasi lah ya untuk menemukan solusi. Intinya berkolaborasi baik dengan rekan-rekan guru untuk memecahkan suatu permasalahan yang kita hadapi. Ya, oke, terima kasih. Saya ucapkan kepada Ibu Haja Mas Dawati sebagai kepala sekolah yang terhebat lah di SMA ini. Ya, mudah-mudahan sehat selalu, sukses selalu buat Ibu dalam menjalankan tugas. Ya, lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu atas waktunya yang bersedia diwawancarai pada hari ini. Mudah-mudahan sukses selalu lah buat Ibu. Saja Bu, ya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fasilitator Bapak Soehartono, yang saya hormati Bapak Hendra Saragih sebagai pengajar praktik, yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Kepsek SDN 017 Senayan, Ibu Hairul Bariyah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan praktik wawancara dengan pimpinan kepala sekolah terkait pengambilan keputusan. Baiklah, kita langsungkan aja. Adapun kegiatan yang saya lakukan ini untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Baiklah, kita langsungkan aja ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya mohon izin ingin mewawancarai Ibu terkait dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pimpinan. Ya. Nah, Ibu, sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan di sekolah ini, tentunya Ibu pernah mengalami dalam hal pengambilan keputusan, ya. Nah, tentunya dalam pengambilan keputusan itu ada berbagai masalah, ataupun kasus-kasus, yaitu kasus-kasus kecil, ataupun kasus-kasus besar yang mungkin membuat kita dilema. Dalam hal ini dilema etika. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi apakah kasus-kasus tersebut termasuk dilema etika ataupun bujukan moral? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan jawab pertanyaan dari Bapak Samsul, yaitu mengenai dilema atau etika yang ada di sekolah ini. Yang pertama, banyak hal-hal yang terjadi di sekolah, kemudian dilema etika atau bujukan moral. Tapi sebaliknya kita sebagai pimpinan juga harus tahu
Sebetulnya apa yang terjadi di sekolah itu harus kita identifikasi dulu atau akar permasalahannya. Kemudian setelah kita tahu akar permasalahannya, baru kita pilah-pilahkan cara penyelesaiannya. Apakah itu dengan cara sekedar koordinasi, maksudnya dengan guru-guru, atau perlu pemanggilan orang tua atau komite sekolah, atau yang lebih tepatnya kita harus bermusyawarah atau mufakat untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah. Karena bagaimanapun dilema dalam sekolah tidak bisa diselesaikan oleh guru atau kepala sekolah saja, karena sekolah ini juga milik dari wali murid, karena sekolah ini adalah milik kita bersama. Jadi harus ada ide-ide atau hal-hal penting bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah itu, baik masalah kecil ataupun masalah yang besar. Jadi perlu ada koordinasi dengan masyarakat lingkungan di sekolah. Iya, jadi perlu adanya koordinasi antara warga sekolah dengan mungkin wali murid, ya kan, dengan rekan-rekan guru. Berarti adanya kolaborasi lah dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Oke, baik, luar biasa sekali. Nah, kemudian dari permasalahan itu, bagaimana ibu mengambil keputusan di sekolah terhadap kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, Bu, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk mengambil keputusan yang kita anggap kepentingan kedua-duanya itu benar, ini harus kita pertimbangkan juga. Yang pertama, kita harus tengok dulu permasalahannya itu apakah di sisi ini menguntungkan atau merugikan, atau barangkali sama-sama menguntungkan atau bernilai positif. Tapi kita dari pihak sekolah harus mengambil suatu sikap yang tegas, yang mana yang betul-betul yang termasuk dalam dilema yang bisa diselesaikan secara baik-baik. Jadi tidak kita ambil secara keseluruhan, tapi salah satu kita ambil dan kita cari penyelesaiannya itu secara tegas, juga harus melibatkan lingkungan sekolah atau guru-guru di sekolah dan masyarakat. Sangat luar biasa sekali jawaban Ibu. Ya kan, jadi setidaknya kita melibatkan stakeholder yang ada di sekolah, ya kan, untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Oke, Bu. Nah, kemudian, selama ini ketika Ibu mengambil keputusan, apakah langkah-langkah yang Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan itu sama seperti ini atau ada cara yang lain atau bagaimana? Kalau untuk mengambil keputusan, mungkin kadang-kadang kita di sekolah ada laporan, ya, terutama sekali masalah murid, etika atau adab yang kita hadapi di sekolah, baik itu dengan guru, kita harus tahu dulu apa sebetulnya akar permasalahannya, apakah bisa diselesaikan di sekolah atau dengan maksudnya dengan guru-guru aja, atau perlu mengundang komite sekolah atau warga sekolah, terutama sekali wali murid. Kemudian kita lihat dulu, ya, yang kita hadapi ini dalam lingkungan sekolah ini bermacam-macam. Kadang-kadang banyak orang tua yang tidak setuju, atau kadang-kadang guru yang tidak sepaham dengan kita. Inilah perlunya kita ada suatu musyawarah untuk mencari kesepakatan atau jalan tengah untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Iya, memang terkadang karakter kawan-kawan ataupun permasalahan yang terjadi memang sering menimbulkan dilema bagi kita, bagaimana kita dalam menyikapi permasalahan yang terjadi. Untuk mengambil keputusan tadi, ya. Nah, kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif, ya, dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang terjadi selama ini? Hal-hal yang efektif di sekolah ini, baik itu permasalahan di guru dan permasalahan di murid, ini juga sebagaimana tadi disebutkan, kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri atau tidak bisa berjalan sendiri, harus adalah pendapat keputusan sendiri. Kalaupun diambil keputusan, kalau ada yang lain tidak setuju, ini pun tidak berjalan dengan baik. Jadi harusnya apapun keputusan di sekolah harus kita musyawarahkan, kemudian koordinasi dengan guru-guru, mintakan pendapat, juga kalau perlu kita panggillah atau kita adakan rapat atau musyawarah untuk dapat menuntaskan dilema atau masalah-masalah yang ada di sekolah. Iya, sangat luar biasa sekali dari apa yang dibahas oleh Ibu tadi. Kemudian tentunya dalam pengambilan keputusan, tentu
ada tantangan yang kita hadapi. Nah, pertanyaan saya, apa tantangan sebagai seorang pemimpin ketika kita mengambil suatu keputusan? Kalau tantangan kadang-kadang susah gitu. Ya. Kenapa? Karena kalau kita di sekolah kadang-kadang ada saudara, ada keluarga, ya. Kita anggap itu betul. Tapi kalaupun kita anggap itu betul, kadang-kadang orang beranggapan itu saudara dia. Nah, jadi untuk mengambil keputusan yang tantangan ini, kita itu harus melihat betul permasalahannya. Apakah ini betul atau salah? Jadi di sekolah ini ibaratnya kita tak ada memandang saudara atau keluarga kita ini sama. Jadi keputusan yang diambil itu harus betul-betul efektif atau harus betul-betul bertujuan untuk perbaikan. Jadi kalau kita ambil sepihak, kadang merasa iri atau barangkali berat sebelah, ya. Jadi kita ambil jalan tengah. Bagaimana sebaiknya di sekolah ini? Jadi sebaiknya di sekolah ini kita adakanlah bagi guru juga murid, kita bukan berarti kita tidak memandang saudara, tapi di dalam lingkungan kerja kita itu sama. Jadi bagaimanapun permasalahan harus diselesaikan dengan secara kekeluargaan atau secara musyawarah dan mufakat. Iya, seperti itu ya Bu. Jadi sesuai juga dengan musyawarah, mufakat, dan juga mungkin regulasi aturan yang berlaku, ya. Ya seperti itu. Oke. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah katakanlah jadwal tertentu untuk menyelesaikan suatu permasalahan, baik itu permasalahan itu selesai di tempat atau secepatnya atau tunggu nanti? Jadi bagaimana dalam Ibu menyikapi hal-hal seperti itu? Bagaimana prosedur yang Ibu jalankan? Kalau selama ini yang dekat sekolah, kami kalau ada suatu permasalahan baik itu dengan guru atau dengan murid, ini kami tak ada jadwal atau tak ada pakai terjadwal dia spontan, langsung diselesaikan itu juga. Jadi kalau dapat hari itu diselesaikan secara langsung dengan kalau mungkin menyangkut murid, mungkin murid kita hadapkan, kita ajak musyawarah atau dengan guru kita panggil, kita bicarakan bersama-sama macam mana jalan keluar dari permasalahan tersebut. Berarti tidak ada menunda-nunda, permasalahan yang terjadi tidak ditunda-tunda, ada permasalahan hari itu juga diselesaikan. Oke. Kemudian adakah seseorang atau faktor yang mendukung Ibu dalam membantu Ibu dalam menyelesaikan suatu permasalahan terhadap kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Kalau yang mempermudah, yang membantu, ini banyak. Yang pertama sekali itu pertama peran aktif dari guru-guru. Karena bagaimanapun kita harus kerjasama dengan guru untuk menyelesaikan masalah, karena itu tak bisa diselesaikan sendiri. Jadi mintalah pendapat dengan guru-guru bagaimana sebaiknya masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Kalau misalnya masalah itu tak bisa diselesaikan di sekolah, mungkin kami bawa kepada orang-orang yang mungkin komite sekolah atau wali murid yang bisa membantu kami jalan keluar dari permasalahan tersebut. Jadi pertama sekali yang mempermudah atau membantu itu banyak dari guru-guru. Iya, dari rekan guru. Ya kan, mungkin juga kalau memang ada permasalahan lebih besar, ya mungkin kita libatkan juga mungkin wali murid atau komite untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Oke, sangat luar biasa sekali. Terakhir Bu ya, untuk pertanyaannya, mungkin dari semua hal yang telah Ibu sampaikan ya tadi, tentang pelajaran apa yang dapat Ibu petik ya dari pengalaman Ibu dalam mengambil suatu keputusan? Kesimpulan dia dari berbagai macam masalah ini bisa kita ambil pelajaran. Pertama sekali, karena kita di sekolah ini tidak lepas dari berbagai macam masalah, baik itu dari murid, dari wali murid, dari guru, bahkan dari lingkungan warga sekolah yang ada di lingkungan sekolah. Jadi pelajaran yang dapat diambil, kami dari sekolah mungkin bisa melihat situasi, macam mana situasi sekolah kalau ini permasalahan tersebut bisa kami selesaikan dengan baik, kami akan selesaikan di lingkungan sekolah. Kalau tidak bisa diselesaikan di lingkungan sekolah, mungkin kita ajak wali murid atau komite sekolah dalam mengadakan suatu koordinasi atau rapat mencari suatu solusi untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di sekolah. Dan kemudian pelajaran yang dapat diambil juga dengan adanya hal-hal seperti ini, kita bisa mengevaluasi anak-anak didik kita dari awal. Kita tengok karakter mereka. Karena dari murid-murid ini banyak bermacam-macam tingkah laku, juga guru juga termasuk bagaimana mereka dalam sehari-hari melaksanakan tugasnya, dan murid juga dalam belajar. Kita lihat kalau anak ini kita
kumpulkan data, mungkin anak ini bermasalah dalam hal ini, jadi macam mana solusinya kita kompromikan dengan guru-guru. Kemudian juga masalah guru, kalau dia punya masalah, macam mana jalan keluarnya supaya hal tersebut bisa kalau dapat diselesaikan dengan baik, kita selesaikan dengan baik secara perlahan-lahan, karena apapun permasalahan di sekolah tidak bisa kita selesaikan sekaligus, secara berangsur-angsur. Jadi alhamdulillah apa yang kami lakukan di sekolah tidak ada pernah terjadi hal-hal yang istilahnya terlalu besar atau terlalu rumit dan bisa kami selesaikan di sekolah. Iya. Yang penting musyawarah mufakat itulah. Jadi luar biasa sekali jawaban dari Ibu Kepse ini, memang sangat luar biasa. Alhamdulillah pertemuan saya dengan Ibu Kepse, Ibu Hairul Bariyah ya sangat menambah pengalaman bagi saya, berbagi ilmu bagi saya. Mudah-mudahan kedepannya untuk Ibu sehat dan sukses selalu ya Bu. Ya, terima kasih atas waktunya yang telah berbagi pengalaman untuk saya, untuk kita semua. Mudah-mudahan pertemuan hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah.